wabarakatuh. Adil ab'adi minas sholati. Pasal ini menjelaskan tentang bilangan sunat ab'ad sholat. Pasal sebelumnya menjelaskan bahwa salah satu yang menjadi sunat sujud sahwi karena meninggalkan sunat ab'ad sholat. Nah, kita harus tahu yang mana saja sunat ab'ad sholat, karena dalam sholat itu ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Kalau sunat ab'ad apabila tertinggal sunat sujud sahwi. Tapi kalau sunat hayat bila tertinggal tidak sunat sujud sahwi. Ab'adus sholati bil ijmali sab'atun. Jumlahnya sunat ab'ad sholat kalau dihitung secara jumlah itu ada 7. Amma bitafsili fahiya isruna. Adapun kalau diperinci ada 20. Jadi secara jumlah garis besarnya sunat ab'ad itu ada 7. Tetapi kalau dirinci ada berapa? 20. Fafil kunuti, ini lagi ngitung yang 20. Fafil kunuti dalam kunut minha dari sunat ab'ad sholat arba'ata asyara ada 14. Jadi dalam kunut saja ada berapa? 14. Ingat-ingat ini ya. Pertama kunutnya. Kunutnya itu sunat ab'ad sholat. Kedua qiyamuhu, berdirinya. Kemudian wassalatu ala nabi, membaca sholawat kepada kangjeng Nabi. Wa qiyamuhu, dan berdirinya. Jadi tadi kunut dengan berdirinya, baca sholawat dengan berdirinya. Wassalamu alaihi wa qiyamuhu, membaca salam kepada Nabi. Wa qiyamuhu, dan berdirinya. Sudah berapa tuh? Kunut berdiri, sholawat berdiri, salam berdiri. Wassalatu alal ali, membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Wa qiyamuhu, dan berdirinya. Wassalamu alaihim, baca salam kepada keluarga Nabi. Wa qiyamuhu, berdirinya. Wassalatu ala sahabi, membaca salawat kepada sahabat. Wa qiyamuhu, berdirinya. Wassalamu alaihim, baca salam kepada sahabat. Wa qiyamuhu, berdirinya. 14 tuh. Ya, ada 14. Papit tasyahudi, adapun dalam tasyahud sunat ab'ad itu sitatun, ada 6. Ini perinciannya ya. Perinciannya ada 6. Mana? Wahya at-tasyahudul awal, yaitu tasyahud awal. Wa qu'uduhu, dan duduknya. 2 tuh. Tasyahud awal, duduknya. Kemudian wassalatu ala nabi, membaca sholawat kepada Nabi fihi, pada tasyahud awal. Wa qu'uduhu, dan duduknya. 4 tuh ya. Wassalatu alal ali fi tasyahudil akhir, membaca sholawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Wa qu'uduhu, dan duduknya. Bahwa sunat ab'ad sholat itu secara jumlah ada berapa? 7. Tapi kalau dirinci ada berapa? 20. 14 ada pada kunut, yang 6 ada pada tasyahud. Apakah itu tasyahud awal dan tasyahud akhir? Dah. Kita urai sekarang. At-tasyahudul awalu, adapun tasyahud awal, wal muradu bihi al-lafdul wajibu fit tasyahudil akhiri. Yang dimaksud dengan tasyahud awal itu adalah lafaz yang wajib dibaca pada tasyahud akhir.
lapad yang wajib dibaca pada tasahud akhir. Keadaannya pada tasahud awal itu hukumnya sunat ab'ad. Paham maksudnya ya? Lapad tasahud yang wajib dibaca pada tasahud akhir itu keberadaannya dalam tasahud awal hukumnya sunat ab'ad. Mana saja lapad yang wajib pada tasawuf akhir? Wa huwa arba'u jumalin kama marra bayanu, yaitu ada 4 jumlah yang sudah dijelaskan pada bab tasyahud. Sudah disebutkan di bab tasyahud. Nah, fala sujuda litarki ma huwa sunnatun fihi, maka tidak disunatkan sujud karena meninggalkan bacaan atau lapad yang pada tahiyat akhir dibacanya sunat. Yang pada tahiyat akhir dibacanya itu sunat, bukan bagian dari kewajiban tasahud. Itu kalau ditinggal tidak harus sujud sahwi. Itu. Wasani yang kedua, qu'uduhu, duduk pada tasahud awal. Li'annahu, karena sesungguhnya duduk maksudun lahu, itu yang dimaksud dengan tasahud awal. Fakana, maka bukti itu qu'ud mislahu, itu seperti tasahud awal. Wasalisu yang ketiga, yang ketiganya sunat ab'ad itu as-salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi setelah tasyahud awal, setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian baca sholawat tuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu bagian daripada sunat ab'ad sholat dalam tahiyat awal. Sunat awal. Sekarang faidatun, sebuah faidah. Udah paham tadi ya? Kok gampang ya. Satu, kunut ya. Kunut. Kedua apa? Sunat ab'ad itu dalam kunut ada berapa? 14. Dalam tasyahud ada 6. Jumlah berapa? 20. Adapun jumlahnya globalnya ada berapa? 7. 1 tasyahud awal, 2 duduk pada tasyahud awal, 3 membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi pada tasyahud awal. Faidatun, sebuah faidah. Lau tarokal imamu at-tasyahudal awwala la yajuzu li ma'mumi takhallufu wala li ba'di. Apabila imam tidak tasyahud awal. Lupa nih imam ya. Imam tidak tasyahud awal, maka makmum tidak boleh menyelisihi imam. Jadi makmum jangan tasahud, ya kan? Tasahud awal imam lewat nih, tidak tasahud awal, tahiyat pertama nih. Makmum jangan duduk saja, ikut saja berdiri dengan siapa? Imam. Ini tasahud awal ya, bukan tasahud akhir. Kalau tasahud akhir kan udah kemarin, udah dibahas tuh ya. Nah, ini mah tasahud apa? Awal. Kalau si imam tidak tasawuf awal, maka makmum tidak boleh menyelisihi imam. Dia harus ikut dengan imam. Wala li ba'dihi, dan tidak boleh pula menyelisih sebagiannya. Walal julusu min ghairi tasawudin, dan juga jangan menyelisihi imam pada hal duduk dari selain tasahud. Umpamanya imam duduk tuh bukan tasahud,
maka si makmum juga harus ikut apa? Duduk. Mana? Misalnya in jalasal imam lil istirahati. Nah, umpamanya imam duduk istirahat dari sujud kedua rakaat pertama, kan sebelum naik duduk dulu tuh. Ya. Makmum jangan tidak duduk, harus duduk. Ikut tasyahud dengan ikut duduk istirahat dengan imam. Berhenti sejenak. Nah, karena harus mengikuti apa? Imam. Di sini dikatakan la yajuju takhallufu, tidak boleh menyelisihi imam. Walaupun duduknya si imam itu bukan tasahud, seperti duduk istirahat sebelum berdiri ke atas, maka makmum harus ikut duduk istirahat. Paham ya? Yang gampang lah. Udah sholat dari kecil ya. Ma idza taraka imamuhul kunut bi khilafi ma idza taraka imamuhul kunuta. Beda lagi kasusnya apabila si imam meninggalkan kunut. Imam subuh tidak kunut, makmum gimana? Nah, ini nih. Fa innahu yajuju lahu takhallufu lil ityani bihi ma lam ya'lam annahu yusbaqu biruknaini. Boleh si makmum kunut sendiri. Boleh si makmum kunut sendiri dengan catatan apabila dia tidak yakin dengan kunutnya itu akan ketinggalan 2 rukun. Kalau dia memprediksi bakal dengan kunutnya bakal ketinggalan 2 rukun, maka makmum tidak boleh kunut. Ikut saja tidak kunut dengan imam. Mana 2 rukun? Sujud pertama itu 1, ya kan? Duduk antara sujud 2 itu juga rukun. Umpamanya ketika kita kunut sendirian, nanti bakal ketemu si imamnya di sujud yang kedua, berarti kita ketinggalan 2 rukun, batal kita. Nah, kalau sekira bakal ketinggalan 2 rukun, maka makmum tidak boleh kunut sendirian, ikut saja tidak kunut. Tapi kalau sekiranya ini imam pasti sujudnya lama nih, sujud pertamanya lama dia mah, subhanallahnya bisa 11 dia mah, wah ini mah lama, kunut dulu dah. Selesai kunut, kita masih kebagian di sujud pertamanya tuh, itu boleh kalau begitu. Jelas ya? Masa nggak jelas lah? Bal yundabullahu takhallufu in alima annahu yudriku fi sajdatil ula. Bahkan disunatkan si makmum kunut saja sendiri apabila dia meyakini ketika dia kunut akan menemukan imam di sujud pertama. Yang tadi nih imamnya baca tasbihnya suka lama, dia mah kalau subuh sampai yang punya penyakit lambung mah sampai mulas nyedek ya. Ya kan ada yang imam yang lama ya, padahal makmumnya punya penyakit apa? Lambung. Aduh, udah puyeng udah. Makanya imam tuh harus bijaksana. Kalau makmumnya aki-aki, ya jangan lama-lama lah sujudnya ya. Aki-aki. Terus subuh itu kan banyak orang yang kebelet ya. Kalau imamnya lama-lama, aduh kasihan makmum. Banyak penyakit subuh tuh. Nah itu ya. Jadi ulangi, imam tidak kunut. Nah, boleh makmum kunut sendiri sekira dia meyakini bahwa dia tidak akan ketinggalan 2 rukun. Nah, karena ini imamnya suka lama apanya? Sujudnya. Tapi kalau dia yakin kalau dia kunut bakal ketinggalan 2 rukun, maka jangan kunut. Tetapi kalau yakin imam nih lama sujud pertamanya, kalau si
si makmum yakin akan menemukan imam di sujud pertama walaupun dia kunut, yundabu, bahkan disunatkan dia kunut saja dulu. Dan kira-kira karena nanti apa? Imam masih ada dalam sujud pertama. Satu faidah. Lau kanal imamu yutilu tasyahudal awwala lisiqoli lisanihi. Apabila si imam memperlama tasyahud awal lisiqoli lisani, karena berat lisannya dia mah. Dia bacanya nggak bisa cepet dia. Ya mungkin bagaimanalah lidahnya gitu ya, nggak bisa cepet. Karena lisan dia itu kalau cepet bakal keserimpet misalnya. Ya orangnya agak-agak pelo misalnya lah ya, agak telat-telat ngomongnya gitu. Nah, au goirihi atau alasan lain. Nah, wa atammahul makmum, dan si makmum sudah sempurna, sudah tamat bacaan tasawuf awalnya. Kita udah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini imam masih bacaan saja nih. Dia masih assalamu alaika ayyuhan nabi. Kita sudah tamat nih. Sudah tamat sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kan bacaan tasawuf awal mau sampai apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tamat berarti itu. Nah, kalau menemukan imam yang bacaannya telat pada tasawuf awal, tahiyat awal, dan kita makmum sudah selesai, maka ustuhibba lahud du'a'u ila ayyakuma imamu, sunat si makmum membaca doa sampai si imam mulai berdiri. Doa apa? Doa aja ya, jangan, yang penting jangan minta doa sakti aja ya. Baca doa minta pengampunan gitulah. Sunat tuh ya, sunat. Nggak bisa doanya, diem aja boleh. Nungguin imam selesai. Paham maksudnya ya? Nah, dah. Walayati bisolati alal ali wa ma ba'daha, tetapi jangan membaca solawat kepada keluarga Nabi. Mana wa ala alihi sayyidina Muhammad, tidak boleh. Jadi boleh dengan doa saja, doa ya, doa. Jangan kebablasan nanti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad di tasahud awal, tidak boleh. Karena akhir bacaannya itu apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad titik. Nah, kecuali kasus tadi imamnya lelet baca tahiyatnya, kita boleh menambah doa. Tapi jangan baca sholawat kepada keluarga Nabi dan seterusnya. Wahada idakana muwafiqon, ini kasus apabila si makmum itu makmumnya muwafiq. Makmum muwafiq itu sejak awal sudah bersama-sama dengan imam dari mulai takbiratul ihram. Amma idakana masbuqon, adapun apabila si makmumnya makmum masbuk, kaan adroka rok'ataini minar rubaiyati, umpamanya si makmum ini menemukan imam dalam rokaat kedua pada solat yang jumlahnya 4 rokaat. Fa innahu yashhadu ma'al imami tasyahudul akhirah, maka itu si makmum ikut tahiyat dengan imam dengan tahiyat akhir. Contoh umpamanya kita ini makmum masbuk, ketinggalan. Kita dapatnya tahiyat kedua ya. Si imam berarti tahiyat berapa? Keempat, ya kan? Umpamanya sholat yang 4 rakaat, karena kita datangnya di rakaat ketiga. Nah, berarti ketika imam tahiyat akhir, kita baru dapat rakaat kedua. Imam tasyahud akhir, berarti kita tasyahud awal, kan begitu ya? Ngerti nggak nih? Ngerti ya? Nah,
Nah, kecuali dalam kasus ini maka si makmum masbuk karena imam membacanya tahiyat akhir, maka si makmum masbuk pun boleh baca tahiyat akhir. Nah, tidak kayak tadi, ya kan, beda dengan kasus yang tadi. Ini mah makmumnya makmum masbuk, dia baca tasyahud awal, tapi karena dia sedang menjadi makmum kepada imam yang ada dalam tahiyat akhir, imam pasti baca bacaan tahiyat akhir, maka makmum pun ikut membaca tahiyat akhir walaupun si makmum itu makmum masbuk. Nah, jelas ya? Wa minhu as-sholatu 'alal ali berarti termasuk membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Nabaha ala hatainil faidataini, menjelaskan, memberikan peringatan, memberikan tahu kepada dua ini faidah. Siapa? Abdul Karimi Muhassi, yaitu Syekh Abdul Karim Al-Muhassi dalam kitab Sittin. Warabi'u, yang keempat, sunat ab'ad sholat yang keempat. Yang tadi paham ya, yang dua soal tuh paham ya, diingat-ingat, awas nanti kan sewaktu-waktu kejadian tuh tiba-tiba imam lempeng aja tidak kunut ya, atau tiba-tiba banyaklah tadi ta. Jangan-jangan kita imam pas duduk istirahat kita tidak ikut duduk istirahat, ternyata harus duduk apa? Istirahat. Dah, sekarang keempat, as-sholatu 'alal ali fit tasyahudil akhiri ay ba'dahu. Yang keempat, sunat ab'ad sholat itu membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kan sampai itu. Kemudian di tahiyat akhir kan ada bacaan wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pada rakaat akhir membaca sholawat kepada Nabi, keluarga Nabi dan seterusnya tuh sampai wabarik ke sana tuh, itu hukumnya sunat ab'ad. Jadi kalau tertinggal harus apa? Sunat sujud sahwi lah. Bagaimana orang yang sholatnya hanya sampai sholawat kepada Nabi itu assalamualaikum ya, berarti dia tidak mendapati sunat ab'ad sholat. Waduh, makanya sholat itu harus selesai ya, harus selesai. Al-khamisu, yang kelima, sunat ab'ad sholat yang kelima, al-kunutu fi subhi, yaitu kunut pada sholat subuh. Bustan mah kunut kan ya, sebagian. Ya yang nggak kunut ya nungguin, ya nungguin, yang sabar ya. Oh, imamnya kunutnya lama lagi, jangan lama-lama kunut mah ya. Nah, ada aturannya, nanti diatur nih. Satu, itu kunut subuh termasuk apa? Ab'ad sholat. Wa witrin nisfil akhiri min Ramadana. Nah, dan kunut pada witir nisfu kedua, berarti malam ke-16 pada bulan Ramadan. Itu juga sunat ab'ad. Deh, ya kan? Kunut pada witir di akhir kedua itu, akhir kedua itu apa? Nisfu akhir itu berarti 16 Ramadan. Malam ke-16 itu bagian daripada ab'ad sholat. Bihilapi kunutin nazilati, beda lagi dengan kunut nazilah. Karena Palestina perang kita kunut tuh. Jumatan kunut, duhur kunut, asar kunut, maghrib kunut, isya kunut ya. Kunutnya kunut nazilah. Nah, kunut nazilah itu tidak termasuk sunat ab'ad sholat. Jadi kalau tidak kunut nazilah tidak disunatkan sujud sahwi. Li'anna kunutaha sunatun fis sholati la sunatun minha. Sebab kunut najilah itu ya adalah sunat di dalam sholat, tapi bukan sunat bagian dari sholat. Sunat dilakukan dalam sholat, tapi bukan bagian dari kesunahan sholat. Paham maksudnya ya? Nah,
Ai ba'diha, bukan dari bagian sunat ab'ad salat. Wal kunutu huwa dikrun masusun mustamilun ala du'ain wassanain. Wallahu a'lam bisawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.